Sekali lagi, yang namanya brain fog itu tidak disebabkan oleh satu kondisi. Ya. Kenapa? Ini yang namanya sindrom. Yang sekarang namanya sindrom itu. Ini mengatakan saya pasca COVID nih dokter, menjadi mudah kelelahan sekali, jalan sedikit lebih jauh saja sudah lelah, dan kalau sudah lelah saya kayak nggak bisa mikir gitu. Apakah itu brain fog? Silakan dokter. Ya, ya, itu khas brain fog seperti itu ya. Itu. Khas brain fog itu nggak bisa mikir, terus kemudian bingung sendiri gitu ya, bingung sendiri. Hanya saja sekali lagi yang namanya brain fog itu tidak disebabkan oleh satu kondisi ya. Kenapa? Ini yang namanya sindrom. Yang sekarang namanya sindrom itu, sindroma gitu. Penyebab jelasnya itu banyak faktor yang menyebabkan otak kita itu jadi mengalami brain fog. Karena brain fog sendiri itu bukan hanya judgment, tapi mental juga terganggu gitu ya, mental. Jadi mental clarity. Gitu. Jadi kejernihan mental kita itu jadi berbeda gitu ya. Yang tadinya nggak marah, sekarang mudah marah atau sebaliknya. Dulu saya pemarah loh dok, saya sekarang cengenges saja. Gitu. Itu adalah perubahan yang berbeda. Hanya saja ini seperti yang keluhan tadi itu kan menurunkan kualitas hidup. Jalan agak jauh deh capek saya ini gitu ya. Ya betul ya. Ya terus kemudian kalau sudah gitu saya lemot pikiran saya. Itu khas brain fog gitu ya, khas brain fog. Tapi apakah ini berhubungan langsung dengan COVID-19-nya? Kelihatannya tidak. Tapi ya kita tahu tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya orang yang mengalami COVID-19 itu bisa mengalami yang namanya pneumonia. Pneumonia itu radang paru-paru, dan radang paru itu bisa menyebabkan oksigenasi di otak berkurang. Nah, oksigenasi di otak bisa berkurang, bisa menurunkan kualitas, bahkan bisa membunuh atau mematikan sel-sel otak. Sel otak yang mati itu tidak pernah bisa hidup lagi dan tidak pernah tergantikan lagi. Gitu ya. Apakah ini terjadi? Ya tidak bisa disimpulkan kalau kita tidak memeriksa, setelah di MRI. Gitu. Nah, ya itu tadi, kalau kemudian ada orang yang mengalami brain fog gitu ya, brain fog itu terus kemudian datang ke saya, misalnya ke dokter saraf atau dokter bedah saraf saya akan memberikan rekomendasi untuk pemeriksaan lebih lanjut, apa MRI gitu ya, MRI brain gitu ya, untuk apa, melihat betulnya apa yang terjadi di otaknya. Ya, tapi kalau seandainya di MRI-nya tidak mendapatkan hal-hal yang khas, bukan berarti brain fog-nya itu tidak ada, karena yang namanya brain fog sendiri tadi itu kan penyebabnya banyak, misalkan hormonal imbalance itu. Ada nggak sih orang yang COVID-19 terus terjadi hormonal imbalance? Ada, tapi nggak banyak gitu ya. Ada gitu. Obat-obatan juga penyebabnya. Misalkan penderita COVID-19 mengkonsumsi obat gitu. Dalam jangka panjang, dia minum obat yang tidak biasanya dia minum. Nah, medication ini juga bisa menyebabkan brain fog itu sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa melihat faktor tunggal dalam yang namanya brain fog. Hanya saja kalau ada keluhan-keluhan yang apapun, seringan apapun, jangan diabaikan gitu ya. Periksa ke dokter gitu ya. Sebelumnya saya ini kenapa? Kalau ternyata tidak ada sesuatu yang membahayakan, nah lebih tenang sedikit lah ya. Sambil mengurai penyebabnya apa sih ini brain fog dan bagaimana menghilangkan brain fog ini pelan-pelan. Karena brain fog itu sendiri tidak akan serta-merta hilang dalam waktu pendek. Memerlukan waktu ya berminggu-minggu, mungkin 6 minggu, mungkin 12 minggu akan hilang. Gitu, Kak Rara. Berarti ada terapinya begitu ya, dokter Yu, yang akan dilakukan nanti kalau misalnya sahabat sonora ingin memeriksakan begitu? Ya, terapi khusus tidak ada. Hanya saja kalau kita sudah misalkan setelah diperiksa berbagai macam, itu malah ternyata brain fog-nya ini karena hipertiroid gitu ya. Tiroidnya, ya, obatnya ya bagaimana menurunkan tiroid atau sebaliknya. Tiroid gitu. Nah, terapi adalah meningkatkan hormon-hormon tiroidnya gitu. Jadi tidak ada treatment yang sama seragam, karena yang namanya brain fog ini penyebabnya juga banyak itu ya, variabelnya banyak. Jadi akhirnya pemeriksaan yang kita lakukan kalau kita menemukan perbedaan itu yang namanya treatment itu diberikan. Tapi pemeriksaannya agak panjang sih Mbak Rara gitu ya, pemeriksaannya agak panjang. Berapa lama tuh dok agak panjangnya? Bulan ya, hitungan bulan? Maksud
Bukan, maksudnya pemeriksaannya itu tidak tunggal. Misalnya datang, Ah, kemudian dilakukan pemeriksaan lab. Labnya itu bukan hanya lab sederhana, rangkaiannya, labnya itu rangkaian pemeriksaannya ya, Dok? rangkaiannya, ya pemeriksaannya ini, ya mungkin 3 hari, 4 hari diperlukan untuk mendapatkan hasil yang jelas gitu. Hmm. Misalkan labnya hormonalnya nggak apa, hormonalnya status hormonalnya bagaimana, Hmm. hasil MRI-nya di mana. Kalau perlu nanti kita lakukan EEG, perekaman otak, itu kalau perlu ya. Mhm. Kalau perlu, kalau tidak ya enggak gitu. Tapi tidak serta-merta datang sekali ke dokter, terus dokter itu bisa paham brain fog-nya karena apa gitu. Mhm. Perlu pemeriksaan beberapa kali pemeriksaan. Kira-kira gitu, Mbak Ren.